Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada pagi yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita menunaikan salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita baru saja melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dilantunkan imam pada rakaat pertama mengingatkan kita tentang ciri-ciri orang yang beriman. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, bahwa orang yang beriman adalah mereka yang khusyuk dalam salatnya, menjaga amanah, dan senantiasa memelihara hubungannya dengan Allah. Ini menjadi bekal utama dalam setiap perjalanan, terlebih perjalanan agung menuju Baitullah. Kemudian pada rakaat kedua, ayat-ayat tentang ibadah haji sebagaimana yang terkandung dalam Quran surat Al-Hajj mengingatkan kita bahwa haji bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi perjalanan hati, perjalanan menuju ketaatan dan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, pada pagi hari ini kita berkumpul dalam rangka Walimatus Safar sebagai bentuk doa dan dukungan kita kepada jamaah kita yang akan menunaikan ibadah haji. Semoga perjalanan yang akan ditempuh senantiasa diberikan kemudahan, keselamatan, serta menjadi haji yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita ikuti rangkaian acara Walimatus Safar pada pagi hari ini dengan penuh kekhusyuan dan harapan akan ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tilawah Al-Quran oleh Ustadz Maksalmina, yang ketiga pengajian dan doa oleh Ustadz Dr. Anwas Haji Ishar Muhammad Ishar. Selanjutnya sambutan calon haji dari Bapak Koman Rumana dan Bapak Ari Purwoko. Selanjutnya pemberian tali asih, dan selanjutnya penutup dan bersalam-salaman atau doa restu kepada calon haji. Memasuki acara yang pertama, pembukaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu tilawah Al-Quran oleh Ustadz Maksalmina. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحج أشهر
أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العلي العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebagai bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang ketiga, pengajian dan doa oleh Ustadz Dr.
Dr. Andes Haji Muhammad Izhar. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah, takmir Masjid Nurus Sa'adah dan saudaraku yang akan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, yang semoga senantiasa ikhlas, sehat, dan diberi kemudahan. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menunjukkan kepada kita takwa dan memerintahkan kita untuk selalu bertakwa, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul akhir zaman, tuntunan dan tauladan kita, Rasul yang telah mengajarkan perihal ibadah kepada kita dengan sempurna. Semoga salawat dari Allah tercurah kepadanya, kepada istri-istrinya, kepada sahabatnya, dan kepada yang disebut keluarga beliau karena mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini alhamdulillah kita diberi nikmat yang sangat luar biasa, bisa melaksanakan kewajiban sholat subuh berjamaah, diteruskan dengan zikir dan diteruskan dengan taklim spesial pada pagi hari ini. Sekaligus tadi disampaikan kita diminta untuk bersama-sama mendoakan saudara kita yang akan melaksanakan panggilan suci, perjalanan suci menuju tempat yang suci, tapi bukan untuk mencari kitab suci, untuk melaksanakan perintah yang ada di dalam kitab suci, melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Qasas ayat 68 telah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtar, dan Tuhanmu telah menciptakan dan memilih apa-apa yang Dia kehendaki. Allah memilih tempat yang dimuliakan, yaitu Makkah Al-Mukarramah, dulu namanya Bakkah, ya. Dijadikan tanah haram, dijadikan titik sentral untuk kita beribadah kepada Allah. Maka barang siapa yang akan beribadah di titik sentral, persiapannya tentu berbeda dengan ibadah-ibadah biasa. Bapak Ibu melaksanakan sholat berjamaah, tidak minta doa dulu kepada orang-orang yang ada. Bapak Ibu akan melaksanakan puasa juga tidak didoakan, tidak minta doa terlebih dahulu. Membayar zakat pun secara tersembunyi. Tetapi untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah yang agung, memang sangat luar biasa. Karena Allah telah memilih tempat yang suci, yang jauh dari lokasi di mana kita tinggal. Dan Allah juga telah memilih hamba-hambanya. Di antaranya adalah
yang dipilih untuk bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Alhamdulillah saudara kita, jamaah kita, Bapak Oman Rusmana beserta Ibu, kemudian Pak Ari Purwoko termasuk di dalamnya yang dipilih oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Tentu perjuangannya tidak mudah. Orang yang bisa berangkat haji pada musim haji tahun ini sudah 14 tahun lamanya menunggu. Rata-rata mendaftar pada tahun 2012. Dengan sabar, dengan tekun, dengan ikhlas menunggu, kondisional. Pernah juga ibadah haji tidak dilaksanakan karena COVID 2 tahun lamanya. Dan kemarin sebelum diputuskan untuk tetap dilaksanakan juga ada kekhawatiran terjadi konflik di dekat lokasi perang. Alhamdulillah semuanya insya Allah bisa terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, pertama supaya tidak lupa mari kita doakan saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji. Dan kami pandungi Bapak Ibu rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Zawwadakumullahu taqwa wa ghafara dzanbakum wa yassara lakumul khaira haitsu ma kuntum. Zawwadakumullahu taqwa wa ghafara dzanbakum wa yassara lakumul khaira haitsu ma kuntum. Zawwadakumullahu taqwa wa ghafara dzanbakum wa yassara lakumul khaira haitsu ma kuntum. Allahumma ij'alhum hajjan mabruran wa dhanbahum dhanban maghfuran wa sa'yuhum sa'yan mashkuran. Allahumma ij'alhum hajjan mabruran wa dhanbahum dhanban maghfuran wa sa'yuhum sa'yan mashkuran. Matur nuwun. Zawwadakumullahu taqwa, semoga Allah membekali panjenengan semua yang akan haji dengan takwa. Tadi disampaikan di dalam ayat orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji pada musim haji. Musim haji itu diawali pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan saat ini kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah. Dan orang yang berikhram untuk haji diawali dengan umroh pada saat ini sudah sah karena sudah masuk musim haji. Sudah masuk mikot zamani. Nanti ada mikot makani, tempat, yaitu batas seseorang harus melaksanakan ibadah haji dengan memakai pakaian ikhram. Oleh karena itu, kepada saudaraku, mudah-mudahan Allah senantiasa meningkatkan ketakwaan sebagai bekal yang paling baik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah kalian dan ketahuilah sebaik-baik bekal adalah takwa. Kemudian kita doakan Allahumma tadi zawwadakumullahu taqwa wa ghafara dzanbakum, dan semoga Allah mengampuni
dosa-dosa panjenengan semua. Di dalam hadis disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al umratu ilal umrati kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Umroh ke umroh berikutnya merupakan penghapus dosa yang ada di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada pahala kecuali surga. Masya Allah. Jadi orang yang haji nanti akan melakukan umroh, kemudian bisa menghapus dosa, dan ketika dia berhaji dengan cara yang baik, insya Allah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yassara lakumul khaira haitsuma kuntum. Dan semoga Allah memberikan kemudahan dimanapun panjenengan nanti berada, mulai dari proses pemberangkatan dari rumah menuju ke gor, kemudian nanti dari gor menuju ke embarkasi Donohudan, kemudian dari Donohudan nanti transit dan berangkat menuju ke Tanah Suci sesuai dengan jadwal. Semua diberi kemudahan, apalagi pada waktu proses melaksanakan ibadah haji, semoga juga diberi kemudahan. Jika Allah sudah memberikan kemudahan kepada seseorang, maka dalam kondisi apapun orang itu akan merasa dimudahkan. Maka perbanyaklah doa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, semoga Engkau, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali sesuatu yang telah Engkau buat mudah. Jadi nanti Masya Allah Pak Osman dan Pak Oman, maaf, Masya Allah, Pak Oman Rusmana, Pak Ari Purwoko dan Ibu, panjenengan nanti masuk pada gelombang 2 dari Donohudan sudah mempersiapkan diri. Untuk bapak-bapaknya sudah memakai pakaian ikhram. Pertimbangan teknis kesulitan, sebab nanti panjenengan akan langsung melaksanakan umroh di Mekkah. Perjalanan dari Indonesia ke Mekkah nanti transit di King Abdul Aziz Airport, ya. Itu sudah memasuki wilayah Tanah Haram. Pesawatnya akan melalui daerah yang namanya Yalamlam. Sebelum mendarat itu sudah harus mengucapkan ikhlal umroh. Tetapi karena kesulitan dan jarak yang sudah dekat, biasanya dan sudah diputuskan untuk niat melaksanakan umrohnya itu nanti pada waktu sudah mendarat di King Abdul Aziz. Nah, ini sudah memakai pakaian ikhram. Tapi dari sini sampai dengan King Abdul Aziz belum berlaku larangan-larangan umroh. Jadi hanya persiapan. Angger dadak nganggo pakaian ikhram di tempat nanti yang sangat terbatas, ya, kudu mlebu WC ganti pakaian akan memakan waktu yang sangat lama. Maka sudah persiapan dari Donohudan memakai pakaian ikhram. Ini juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gelombang 2 akan langsung ke Makkah. Nanti panjenengan sampai di sana sudah penuh padat. Seluruh jamaah haji yang baru datang langsung menuju ke Makkah. Kemudian yang sudah berada di Madinah, gelombang 1 juga sudah berkumpul di Mekah karena sudah mendekati hari H. Kalau didasarkan pada hisab, insya Allah wukuf akan dilaksanakan pada tanggal 26. Berarti kurang lebih hanya seminggu untuk bisa sampai pada prosesi ibadah haji. Oleh karena itu,
kemudahan-kemudahan ini semoga akan selalu diberikan kepada panjenengan semua. Ya, kita juga mendoakan Allahumma ja'alhum, ya Allah, semoga Engkau jadikan haji mereka haji yang mabrur, haji yang diterima, haji yang baik. Apa Bapak Ibu ciri-cirinya orang yang mendapatkan haji mabrur? Ya tentunya yang secara umum akan lebih baik setelah haji dibandingkan sebelumnya. Tadi malam saya mengikuti acara yang sama seperti ini, yang menyampaikan adalah Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Kifni. Beliau menggambarkan, jadi wong arep kaji kue kaya dene daging mentah. Nah, daging kan enak ya Bapak Ibu. Nah, daging mentah ya ora enak. Daging mentah kue nek dicokot ya bulit, nggih. Mambune ya amis, ya. Nek dicemplungna kecap jenenge ya udu sate, wanu mentah. Nek dicemplungna kuah ya jenenge udu gulai. Nah, untuk bisa menjadi enak, untuk bisa menjadi baik, untuk bisa menjadi bermanfaat, harus ada proses. Nah, kalau prosesnya bagus, insya Allah hasilnya juga bagus. Daging yang mentah, kemudian dirawat, dibersihkan, kemudian dibakar. Nah, daging mentah dibakar ambune enak apa ora Pak? Angger panjenengan ngliwati bakul sate, orang mampir mung mambu tok begitu, rasanya oke, sate enak. Dan prosesnya lama. Orang yang akan haji sudah mulai dibakar dari sebelum melaksanakan ibadah haji. Belajar tentang bagaimana cara melaksanakan ibadah haji yang benar, mengikuti bimbingan di KBIHU 1 tahun Bapak Ibu. Menimba ilmu dari yang pernah melaksanakan di sana, membaca referensi ini, kemudian juga menunggu yang lama, dan kemudian proses itu pada waktu menjalankan akan diuji dengan Masya Allah berbagai macam kondisi. Oleh karena itu bekal selain takwa adalah sabar, dan sabar ini adalah bagian dari takwa. Burung tekan Mekah, nembe arep mangkat tekan dono hudan, ini sudah banyak ujian Bapak Ibu. Kalau panjenengan biasa bepergian, nginep di hotel, hotelnya kamarnya luas, hanya berdua atau hanya sendirian malah terkadang. Tapi nanti begitu sampai di embarkasi, satu kamar bisa 5 orang atau lebih. Satu bed. Padahal kopere kan gede-gede nih Pak. Wong arep haji niku kopere dibatasi. Hanya boleh membawa koper yang diberikan oleh Garuda. 1 koper besar, 1 koper tentengan. Dean nek ora dibatasi bisa wong siji nggawa koper 3. Sing gede loro, sing cilik siji nggawa tas gendong. Wah, pokoke rempong banget. Ini sudah dibatasi. Nah, dibatasi. Nanti juga banyak sekali ketemu dengan Masya Allah, dengan orang-orang yang berbeda kepentingan. Sekamar wong 5, ana sing kepengin nganggo AC, ana sing anti AC, rebutan. Sing kudu nganggo AC ora bisa sare, nek ora nganggo AC, sing ora tahu nganggo AC kademen. Malah waktu neliti pateni bae lah AC-ne. Nah, pateni turu kok sing kepen AC, ora AC curipna kowe AC-ne, rebutan. Nah, apalagi nanti juga di Makkah, di Madinah hotelnya sama. Yang biasa ditempatin 2 orang, ditempatin 5 orang. Kok kopernya dibuka, kenang dono hutan kopernya nggak dibawa karena sudah dibawa pesawat. Tapi gitu sampai Mekah di kamar, ya alhamdulillah kalau panjenengan sampai sana kopernya sudah ada di hotel. Terkadang Masya Allah kita juga diuji. Wis tekan ngana kopernya urung tekan, kopernya ketriwa, geger bae, koper kundi. Sudah sampai panjenengan di lantai 8, kopernya di bawah. Masya Allah, ini juga perlu perjuangan untuk mengambilnya.
Ini perjuangan-perjuangan harus dihadapi dengan kesabaran-kesabaran. Dan sabar inilah yang nanti akan menjadikan panjenengan diberi pahala yang sangat luar biasa. Jadi yang pertama Bapak Ibu, Pak Oman, kemudian Pak Ari dan Ibu Oman, nanti panjenengan akan mengalami berbagai macam tantangan dan kesulitan, karena itu memang lumrah begitu nggih. Jutaan orang berkumpul dalam waktu yang sama dengan tujuan yang sama. Orang ibadah haji, Masya Allah, nanti kalau sudah sampai di puncak pelaksanaannya, di Arafah, kemudian di Mina, mendapatkan bisa mlebu WC nikmat luar biasa. Sebab para mlebu WC kudu antri. Kadang antriannya panjang, makanya harus disiasati. Angger bisa, kalau bisa ya ke WC sebelum nanti banyak orang yang berkepentingan sama. Kira-kira pas senggang ya panjenengan bisa memanfaatkan. Ya angger bisa didadak Pak ngono kebelete. Pada saat yang bersama. Ya ini harus dikondisikan. Pokoknya ketika akan melaksanakan misalkan akan wukuf ya sebelum masuk waktu nanti sudah persiapan dengan sebaik-baiknya. Jadi pokoknya sabar, sabar dan sabar. Jadi yang pertama harus ikhlas Bapak Ibu. Panjenengan nanti betul-betul akan diuji keikhlasannya. Alhamdulillah jere ada aturannya, ada taklimatul hajj. Tidak boleh memotret atau mengambil gambar di sekitar Masjidil Haram. Dan ini harus dipatuhi. Orang haji itu ada regulasi. Kalau di tanah suci ada taklimatul hajj, aturan haji yang dikeluarkan oleh Arab Saudi. Di sini juga ada regulasi-regulasi yang harus ditaati. Taati itu semua. Pokoknya sebagai tamu Allah, duyufur rahman, jadilah tamu yang baik. Jangan mencela atau aruh-aruh, atau mungkin juga masalah yang sering terjadi, lah jangan panganane ora enak. Nah, jatah makannya tidak enak. Kita jangan sampai terucap. Karena biasanya kalau sudah mencela seperti itu, ya selamanya tidak akan merasa nikmat untuk makan. Pokoknya apapun yang disuguhkan oleh, ya tentunya sebagai tamu disuguhkan oleh tuan rumah, dalam hal ini adalah yang diberi kuasa untuk mengurusnya, terima dengan sebaik-baiknya. Tempatnya kemudian. Dan harus ikhlas dalam arti sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah. Mohon maaf nanti panjenengan barangkali akan ya mikir dan wong haji sih nang kene seperti itu. Ya memang orang haji itu adalah ujian kesabaran. Makanya orang haji adanya adalah dilarang melakukan ini, dilarang melakukan ini. Banyak sekali larangan. Karena apa? Memang harus sabar, ya, harus sabar. Sabar memakai pakaian ihram, ya. Mengikuti larangannya. Saya pernah berkunjung ke orang yang baru pulang haji, dan yang saya sayangkan, dene wukuf mung kaya kae ya. Dene nang Mina mung jagongan tok. Hanya melempar jamaro. Ya memang itu pekerjaannya orang haji harus diterima. Dia tidak tahu bahwa ketika di Mina harus banyak berzikir, harus banyak mengingat Allah. Dia tidak mengetahui. Ketika mung jagongan. Ngenteni ngelempar jamaro, nunggu makanan. Ya. Jadi mereka tidak mengetahui intinya itu perbanyaklah zikir kepada Allah. Di Arafah berdoa. Ya nggak sih luar biasa, mau bingung dari setelah duhur sampai maghrib supaya berdoa. Lu sing ora tau ndonga kok ora betah. Wong bar salat salah be langsung lepat ora kok wiridan banyak 10 menit 5 menit. Lu di sana suruh berdoa dari sejak tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Ini kan durasi waktu yang panjang. Ora tau ndonga ora betah, bingung apa gitu. Buku ini dibaca oleh maca sedetar yang ngantuk gitu. Hanya bingung, tidak bisa banyak berdoa. Maka ini sudah harus dibekali sekarang. Gunakan waktu itu ketika wukuf untuk berdoa. Dan disinilah panjenengan nanti akan bisa mengumpulkan keutamaan dibandingkan yang lain. Berada di waktu yang sangat mulia, hari Arafah,
berada di tempat yang sangat mulia, yaitu di padang Arafah. Waktu di mana Allah banyak sekali membebaskan hambanya dari siksa api neraka. Jadi jangan gabut nanti di padang Arafah. Bahkan justru waktunya kurang begitu. Waktunya kurang untuk berdoa. Diulang doanya. Berdoa capek baca Quran. Kemudian nanti berdoa lagi, baca Quran lagi. Jadi walaupun disediakan kopi ada teh jemung lu nang Arafah aku mau dela-dela gawe kopi, dela-dela gawe teh jagongan. Mubah temen udah nunggu nanti 14 tahun. Ya. Rasulullah ketika wukuf berada di tempat yang terbuka. Ya kalau nanti kita nggak kuat begitu panas sepol, masuk tenda. Ngadem di situ. Nanti keluar lagi. Nanti masuk lagi, keluar lagi. Dan ketika nanti sudah cuacanya bersahabat, sudah waktu masuk asar, keluar, fokuskan untuk berdoa sampai matahari terbenam. Disinilah orang yang mengetahui keutamaannya akan kekurangan waktu, tapi yang ngasih orang ngerti membosankan, mengjagong tok ngapa gitu. Lah nanti di Musdalifah pun demikian. Jadi kon ngapa nang kene gitu. Di Musdalifah mabit itu bermalam untuk merenungkan, beratapkan langit, Masya Allah. Nanti juga sabar, jutaan orang akan berkumpul di waktu yang sama dan tidak pula kemungkinannya terjadi keterlambatan penjemputan. Jadi masuk pintu dari sini, keluarnya nanti di sana, dijemput bis. Nah, ini harus sabar. Isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru nanti pagi harinya menuju ke Mina, lempar jamarot, ya. Hayati, kemudian juga renungkan, resapi, nikmati betul. Masya Allah, nikmat sekali orang haji. Jadi orang haji yang harus nganu nangkene jadi karyawan atau bisnis, ya. Nangkana Masya Allah nikmat sekali. Hari-harinya dipenuhi dengan ibadah kepada Allah, ya. Maka prosesnya mohon maaf ada yang melesetkan. Haji dari Indonesia kan dengan model tamattu. Tamattu itu tuh singkatan tangi mangan turu. Nah, pegawai negara sih tamattu itu artinya antara umroh dengan ibadah haji ada tahallul. Panjenengan nanti sampai di sana umroh selesai, ya. Nanti tahallul, kemudian lepas atau mau apa sudah boleh memakai pakaian biasa. Ini boleh bersenang-senang, tidak terkena ke larangan-larangan ihram lagi. Nanti masuk tanggal 8, nanti panjenengan sudah harus melaksanakan proses inti haji. Jangan ngerti itu mau pirang dina, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hanya aja 6 hari prosesi inti ibadah haji, tapi nunggunya yang lama. Nah, selama proses inilah panjenengan harus betul-betul bersabar dengan sabar luar biasa. Nanti panjenengan akan diberi kesempatan juga membantu yang lain. Jamaah haji Indonesia itu banyak yang sudah sepuh karena lama nunggunya. Jadi dampingi, ini merupakan ladang untuk berbuat amal soleh. Dan Masya Allah jamaah haji Indonesia itu terkenal di sana. Bakul-bakul ya sangat mengharapkan. Orang perlu belajar bahasa Arab nambah-nambahi beban. Wong bakule yang ngerti bahasa Indonesia bisa nyang-nyangan. Angkat panjenengan bingung le nyang-nyangan nganggo kalkulator. Karena nawarkan semuanya panjenengan ganti angka. Ya. Kalau deal kan halal. Berarti boleh begitu. Jadi nggak usah pusing-pusing dengan aduh nang kana priwe ngomong ya. Insya Allah akan ditunjukkan dengan cara yang benar dan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah dan insya Allah akan menyenangkan sekali. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, insya Allah tanda haji yang mabrur yang lain adalah akhlak yang baik. Akhlaknya yang baik. Sudah diproses, agar mau daging minta dibakar, ya. Masya Allah dibakar nang kene, dibakar di sana. Jadi bolak-balik dibakar orang geseng tapi mateng. Mateng betul. Insya Allah akan menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya.
Jadi kemabruran haji itu ada yang menyebutkan 50% di tanah suci, artinya melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tuntunan Rasul, tidak fusuk, tidak rofas, tidak jidal. Tadi disampaikan. Masya Allah, kalau kita pikir jutaan orang berkumpul dalam satu tempat, tapi Allah memberikan aturan, tidak boleh melakukan kefasikan, berbuat dosa. Kemudian tidak boleh rofas, perbuatan yang arahnya kepada porno. Kemudian tidak boleh jidal. Jidal itu artinya ya berbantah-bantahan sampai kemudian bertengkar. Ya Allah, pernah saya lihat Bapak Ibu, orang tawaf di lingkaran atas begitu pakai kursi roda, kebelandrang nggaduk tungkake ngarepe kayak ngapa melodok Pak. Kenang kursi roda kayak panjatane. Minggir lara kesakitan. Tapi ketika yang dorong itu mengatakan afwan, ya udah nggak jadi bertengkar, orang jadi gelut begitu. Karena apa? Saling memaafkan, saling menerima, orang gelem padu. Jadi ya adanya adalah saling memuliakan. Rebutan kumwe nginumin kopi ora apa. Dalam maning rampung iki. Masya Allah ya. Jadi sangat luar biasa yang akan bisa melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan bisa haji yang mabrur. Nah Bapak Ibu, untuk kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, di bulan Dzulhijjah juga ada hari-hari yang sangat istimewa, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau kita lihat kalender, dimulai tanggal 18 Mei nanti sampai dengan tanggal 26 Mei. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana Allah sangat mencintai amal soleh. Amal soleh dilakukan pada waktu itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan di hari-hari yang lain. Bahkan ada seorang sahabat yang bertanya, termasuk jihad fisabilillah bisa mengalahkan ya Rasulullah? Iya. Kecuali orang yang berjihad berangkat dengan harta dan jiwanya tidak pulang sesuatu apapun. Oleh karena itu kesempatan kita pertama adalah puasa. Monggo diniatkan untuk berpuasa pada hari-hari pertama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Nek bisa kabehan. Tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Untuk yang beribadah haji di sana ada juga yang melaksanakan puasa. Tapi pas hari Arafahnya disunahkan, diutamakan untuk tidak berpuasa. Kita yang di sini berpuasa. Kalau tidak bisa seluruhnya, ambil hari-hari di antaranya beberapa hari. Jadi ada kaidah, ma la yutraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kalau sesuatu itu tidak bisa dilaksanakan semua, jangan ditinggal semua. Jadi harap jenengan ora bisa puasa tanggal 1 tekan 9, ya jababar blas ora puasa. Ambil beberapa hari dan jangan lewatkan hari Arafah, yaitu tanggal 9-nya. Amal ibadah yang lain, perbanyak takbir, tahmid dan tahlil. Ya karena ya orang modal lah, takbir, tahmid, tahlil kan bisa disatukan dalam kalimat subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Begitu. Alhamdulillah panjenengan yang sudah berniat untuk kurban. Karena kurban itu bukan seumur hidup satu kali, tapi setiap tahun. Ada yang mohon maaf berpendapat kurbannya sepisan tok, anu akikoh untuk kurban. Akikoh udah sepisan, mau lahirin mau sepisan tok. Tapi kalau kurban, Rasulullah memerintahkan barang siapa yang memiliki kemampuan untuk membeli hewan kurban, kemudian tidak mau melakukannya, maka ancamannya jangan dekati tempat sholat kami. Jadi diasingkan, orang dianggap, diusir begitu. Masya Allah. Ini Rasulullah yang ngendikan. Ya. Dan amalan-amalan yang lain, sedekah,
kemudian juga baca Quran, zikir. Ini harus kita perbanyak. Karena apa? Allah menyediakan waktu yang sangat mulia. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat kepada saudaraku yang akan melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi keselamatan, kemudahan, dan keberkahan untuk bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima. Pulang dengan membawa haji yang mabrur dan mudah-mudahan bisa menghapus seluruh dosanya dan menjadikan lebih baik daripada sebelumnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mohon maaf Bapak Ibu yang kami hormati, kami tidak bisa mengikuti acara sampai selesai karena jam 6 sudah ada jadwal di Tanjung. Kebetulan ini. Tidak setiap minggu kedua, cuman 2 bulan sekali saya ada kajian di Masjid Tanjung dimulai jam 6. Dan seperti di sini, sana juga tepat waktu. Jadi mohon maaf tidak bisa mengikuti acara sampai selesai. Habis ini saya pamit, insya Allah pas nanti sampai di Tanjung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan ini bisa berkumpul di tempat yang mulia Masjid Nurul Saadah. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga, tabi'in dan orang yang istiqomah dalam mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman nanti. Tidak ada yang kami ucapkan selain jazakumullahu khairan katsiran atas sambutan dan doanya dari para jamaah sekalian untuk acara yang tadi dinamakan dengan Walifatus Safar, tapi sebetulnya kalau dilihat dari referensi ya, ini adalah sekedar kita berkumpul berdoa ya bersama-sama, karena seperti kita sholawat pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekali sholawat itu berarti Allah akan balasnya dengan 10 kali sholawat bagi yang mengucapkannya. Demikian juga doa kepada orang lain ya, nanti akan merupakan doa kepada yang mengucapkan doa seperti itu. Kami dari jamaah Nurul Saadah gitu ya, sebagaimana tadi yang saya sebutkan, sebetulnya memang penantian yang lama gitu. Waktu itu pemberangkatannya atau daftarnya sekitar tahun 2012, itu lama begitu ya. Jadi doa dari Bapak Ibu sekalian, dari Bapak Ustadz itu luar biasa, itu untuk menguatkan ya niat kami menjadi haji yang mabrur. Allahumma hajjan mabruran wa damban maghfuran wa sa'yan maskuran. Allahumma hajjan mabruran la riya'an wa la sum'ah. Mungkin dari kami ya memohon doanya untuk tetap ikhlas, dan kami sebagai jamaah di sini ya, tim beserta nanti akan berangkat dari sini Bapak Ari Purwoko, memohon maaf apabila ada kesalahan di dalam kami melakukan muamalah ya, menjadi jamaah di Masjid Nurul Saadah. Memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal yang kurang berkenan.
baik itu di dalam perkataan dan perbuatan. Dan semoga kami bisa menyempurnakan haji dan umroh kami ya sesuai dengan manasik yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami insya Allah akan berangkat sudah terjadwal karena jemaah haji di Banyumas ini termasuk kloter 70. Kami termasuk kloter 74 yang insya Allah pemberangkatannya hari Jumat malam jam 20.00 di Gor Satria. Kemudian seperti tadi yang telah disebutkan oleh Bapak Ustadz, prosesnya mungkin nanti masuk ke Dono Hudan ya, kemudian nanti di sana hari Sabtu dan hari Ahad tidak sempat menginap di Dono Hudan itu, jadi mungkin ya hanya sekedar istirahat sebentar, pemeriksaan imigrasi, kemudian nanti terbangnya jam 00 ya, sebelum jam malam gitu, Sabtu malam yang udah masuk hari Ahad 00:50 insya Allah seperti itu. Kami di rombongan 3 ya, dan KBIAHU juga, KBIAHU Muhammadiyah ya waktu itu. Sekali lagi kami memohon maaf dan memohon Bapak Ibu sekalian agar kami tetap ikhlas, la riya wa la sum'ah. Demikian, tidak ada yang perlu kami tambahkan karena memang haji itu ya Allah panggil untuk seluruh manusia. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban bagi manusia untuk pergi haji ya bagi yang istita'ah. Nah, ini juga memang betul tadi banyak hal yang kami alami terutama sekarang dengan berkaitan dengan istita'ah, mungkin tekanan darahnya tinggi atau ada apa begitu. Itu juga prosesnya yang memerlukan kesabaran. Jadi kami mendoakan kepada Bapak Ibu jemaah sekalian agar Bapak Ibu jemaah sekalian yang belum dan semoga Allah percepat ya untuk bisa melaksanakan ibadah haji, dan bagi yang sudah semoga Allah memelihara kemampuannya ya sehingga akan memberikan manfaat. Demikian dari kami ya, kita tutup dengan ucapan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Umi ada.